Kemudian silakan menempel not yang ada di masing-masing anak bapak sekalian. Silakan ditempelkan ke depan sesuai apa yang ada di dalam perasaan dan kondisi anak-anak bapak hari ini. Ya. Itulah yang ada di dalam perasaan bapak hari ini. Ya, mana yang lebih banyak? Lebih banyak dalam kondisi perasaan masam dibandingkan mengisi dengan lingkaran-lingkaran yang lain. Ya, yang mengisi paham berapa orang? 5. Ya, ini 5. Kemudian yang mengisi dengan suasana perasaan masam 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Wali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan cara berdoa dulu. Silakan anak bapak, ketua kelas, Fitra disiapkan. Bersiaplah damai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baru matlab gerak-gerak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi hari ini dengan berkat doa kita ya, semua ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bisa kita amalkan untuk kepentingan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Bagaimana biasanya kita setelah berdoa langsung kita membacakan ayat-ayat dan ayat-ayat. Coba anak bapak yang dulu ya, silakan baca ayat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraish, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Anak bapak, sekarang bapak absen dulu ya. Yang dari nomor 1 dulu. Nomor 1 Desti Lestari. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Noftaria Afriza. Hadir. Yang ketiga Nur Ainun. Hadir ya. Kemudian Sobrina Uta. Kemarin kita membahas tentang kandungan-kandungan surat Al-Anbiya ayat 31, kemudian surah Al-A'raf ayat 54. Sudah. Ada yang kurang paham, nak? Sudah, paham semuanya ya. Kemudian hari ini minggu pekan kedua, yaitu kita membahas dan menelaah tentang isi kandungan ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 31, kemudian surah menelaah surah Al-A'raf ayat 5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, murid dapat menelaah kandungan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian
Siswa bisa menelaah isi kandungan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ya. Kemudian hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur kepada Allah terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, murid dapat menjelaskan pesan-pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguasai ilmu pengetahuan, ya, mengetahui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dan penciptaan dan pengaturan alam semesta. Tujuan pembelajaran itu ada diskusi, ya, diskusi kelompok, ya. Jadi karena ada diskusi kelompok, Bapak membagikan sebanyak 3 kelompok. Nah, setelah Bapak bagikan 3 kelompok, kelompok yang pertama baris yang ini loh, ya. Kemudian kelompok yang kedua baris Muhammad Aziz, oke? Ya. Kelompok yang ketiga Bapak bagikan IN dengan sampai ke Ainun. Berarti berapa jumlah kita semuanya? 12. Berarti berapa dalam satu kelompok? Nah, kepada masing-masing kelompok membincangkan dan mendiskusikan kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 kelompok tadi. Setelah didiskusikan, sudah dibincang-bincangkan, apa tujuan kita? Yaitu mendiskusikan tentang kandungan ayat Al-Quran surah Al-Anbiya dengan surah Al-A'raf tadi, ya. Setelah itu lalu dipresentasikan. Kelompok 1 mempresentasikan, kelompok kedua juga tampil mempresentasikan. Kemudian kelompok yang terakhir setelah dipresentasikan, ya. Pertanyaan romantik kita pada hari ini adalah nomor 1. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pencipta dan pengatur alam semesta? Ya. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan mengaturnya? Benarkah? Ya. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang dapat ditumbuhkan untuk meneladani, ya, mencontoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur alam semesta. Baru kita melihat kandungan surah Al-Anbiya tadi, ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Dan coba anak Bapak, siapa yang bisa membaca kandungan surah Al-Anbiya ayat 30 itu? Coba anak Bapak, siapa yang bisa? Coba. Dia bisa nak? Baca, coba baca nak, ya. Yang pertama, Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik bukan tidak memperhatikan alam ini. ya, memperhatikan alam ini. Orang-orang apa? Orang-orang musyrik nih, mereka yang tidak memperhatikan alam ini. Yang di ujung, Ainun silakan, anak Bapak. Yang ini. Bisa dibaca? Nggak bisa. Siapa yang bisa membaca? Coba anak Pak Indra dulu. Kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Ya. Ini menjelaskan bahwa rantai Kimia. dimulai dari air laut. Ya. Penjelasan lain Mengemukakan mengatakan bahwa semua benda hidup khususnya hewan dan
manusia berasal dari sempurna. Dari sperma ya. Nah, sudah ya kandungan surah Al-Anbiya. Berarti kalau kita menyimpulkan kandungan ini bahwa orang-orang musyrik Mekah itu tidak memperhatikan kekuasaan Allah. Padahal kekuasaan Allah itu sudah dibuktikan bahwa Allah itu ada. Ya kan? Apapun peristiwa-peristiwa yang ada ketika itu sudah bisa kita lihat. Tetapi orang musyrik Mekah itu tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah banyak. Nah, itu dia. Kemudian kandungan surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf ayat 54. Satu. Silakan Ainun, kenapa? Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari masa. Ya, 6 hari atau sudah Bapak bentuk sebanyak 3 kelompok. Nah, sekarang kelompoknya masing-masing silakan dikumpulkan. Nah, ya. Ini kelompok pertama dari Naya, kemudian para kelompok kedua, tiga. Jadi ini kelompok dibikin kelompok banyak. Kelompok tiga. Nah, kemudian kelompok lainnya. Bagikan kertas plenonya, ya. Di setiap kelompok ada 1 lembar ya. Ya. Sekarang Bapak baca dulu masalah yang harus kita diskusikan atau yang harus kita bahas dalam kelompok kita. Yang pertama, tuliskanlah beberapa kandungan surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Paham anak sekalian? Nah, tulislah beberapa kandungan. Boleh dipilih, tinggal pilih seperti yang tadi ya. Kemudian tuliskanlah dalam kertas pleno setiap kelompok. Nah, kan ada kertas pleno yang besar itu ya. Tulis di situ. Setelah ditulis nanti baru kita baru dipresentasikan ke depan siapa yang Bapak tunjuk atau siapa yang ingin mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Cuma satu ya, satu kelompok saja sudah. Silakan anak Bapak kasih waktu selama 10 menit. Ya, silakan. Mohon ya. Diskusi apa kandungan surah Al-Anbiya itu? Ya, masih ingat tuh yang kita bagaimana bentuknya? Boleh. Buatkan ini misalnya. Siapa yang mungkinnya? Jadi, bikinlah. Bagaimana? Kayak gitu pun gambarnya juga boleh. Silakan kelompok dua lagi nanya. Apa tadi surah Al-A'raf ya? Bikin satu. Isi kandungannya ya. Apa kandungannya saya? Semuanya menciptakan langit selama 6 hari atau 6 malam. Silakan. Nah, ini kan bisa nih. Ya, selama 10 menit. Nah, disitulah kesempatan kita membuat kandungan surat Al-Anbiya dengan surat Al-A'raf ayat 54 tadi ya. Ini surat Al-Anbiya, ini surat Al-A'raf. Silakan. Dah, silakan. Apa?
Kelompok 3. Bagaimana, Nak? Komen aja. Iya boleh. Saya boleh. Sudah ya, karena waktu sudah habis. Waktu kita kan tadi sudah selama berapa tadi? 10 menit. Silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 siapa yang bisa tampil ke depan? Yang ada presentasi kelompok 2 maju ke depan. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kandungan Quran surah Al-A'raf ayat 54. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pada 6 hari atau masa. Yang kedua, materi yang semula memuat di dalamnya bahan yang menyatu. Yang ketiga, hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Alam tersebut terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Yang keempat, peristiwa penciptaan alam semesta ditandai dengan peristiwa Big Bang atau sebuah gantangan besar. Ya. Sudah? Sudah? Yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah anak bapak kelompok 2 yang mempresentasikan kepada kelompok 1 dengan kelompok 3, kira-kira anak bapak sekalian ada yang ingin menambahkan atau yang menanggapi? Ada? Tidak ada ya. Kelompok 1 ada yang menambahkan? Tidak ada. Yang menanggapi tidak ada? Kelompok 3 tidak ada. Berarti hasil diskusi kita pada hari ini yang sudah diwakili ya dari kelompok 2. Alhamdulillah sudah. Kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 2. Kesimpulannya lagi nanya. Dah? Nampak sekalian? Coba perhatikan nampak depan. Pertama, kesimpulan kita, pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama apa? Alam semesta. Sama-sama nanya. Ciptaan apa ini? Makhluk yang beratur. Ya, bagus. Yang kedua, kemudian yang ketiga sudah kita baca nah. Ini kan terang sedikitnya, silakan. Ya. 6 masa atau 6 hari, 6 periode ya. Kemudian ya, bagus. Kemudian kesimpulan yang terakhir, penciptaan alam semesta. Kemudian manusia. Dan berarti kita sudah membaca kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada lagi kira-kira pertanyaan anak-anak bapak sekalian tentang penciptaan langit dan bumi? Berarti sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya, kepada anak bapak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini apakah menyenangkan? Kenapa? Sudah. Untuk pembelajaran kita minggu depan atau pekan depan yaitu tentang menulis dan menghafal ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30
dan surah Al-An'am ayat 54. Tugas kita untuk minggu depan yaitu menulis dan menghafal ayat. Nah, jadi setelah dibuat di rumah tugas-tugas anak Bapak untuk minggu depan dikumpulkan kepada Bapak. Pelajaran kita sudah berakhir pada hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya Bapak ucapkan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak Bapak siapkan karena kita akan istirahat atau pulang ya. Silakan anak Bapak istirahat. Persiapkan hamdalah. Allah